Janjimu yang ajaib yang buat kami boleh berdiri di ruangan ini, menaikkan segala pujian, hormat, syukur bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini kami siap berperkara di hadapan Tuhan melalui kebenaran-Mu. Kami percaya di situ ada perjumpaan dengan-Mu. Maka ketika kami duduk diam, dengarkan, ini waktunya kami mau tahu apa yang Tuhan mau. Sehingga semua yang tentang-Mu itu penuh di dalam setiap kami. Oleh karena itu kami tundukkan pikiran manusia kami buka hati kami. Mari penuhi dengan pikiran-Mu, penuhkan dengan perasaan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti, urapi kami untuk memahami, sehingga langkah kami boleh lebih cepat untuk seirama dengan Tuhan. Dan kami sampai pada tujuan yang Tuhan mau, dan satu nama dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan dengan tema Loose from Infirmity. Dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Saya belum kirim ya? Oh, oke. Berarti cuma perasaan udah dikirim. Belum dikirim. Oh sudah? Oh, udah kan? Oh, udah. Sana gini soalnya, sini udah. Ya udah, satu lah. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Menarik adalah terjemahan yang sangat berbeda dari teks aslinya, bahwa ketika Yesus berkata kepada perempuan ini, diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Terjemahan aslinya adalah, "Hai wanita, engkau sudah dilepaskan dari kelemahanmu." King James Version menggunakan kata infirmity. Saya coba menggali kata yang lebih pas dan King James Version menerjemahkan dengan kata yang sangat pas dengan maksud aslinya. Bahwa perempuan tersebut bukan bungkuk karena sakit penyakit, tetapi karena faktor infirmity. Beberapa catatan saya mau sampaikan di sini. Infirmity adalah salah satu alat iblis yang digunakan,
tolong tampilan itu, oh ini tampilan ini. Nah itu aja ditampilin, sayanya nggak penting. Ya. Wanita tersebut itu dikendalikan oleh kelemahan dari sebuah kesalahan 18 tahun yang lalu. Jadi selama 18 tahun setelah dia melakukan sesuatu, yang sesuatu itu menjadi sesuatu yang melemahkan buat dia, setiap hari iblis ingatkan terus perempuan ini akan kejadian tersebut. Dan terjadilah apa yang disebut dengan kerasukan, possession. Kerasukan atau possession itu berada pada level keberadaan diri manusia. Tubuh, jiwa, roh, di mana levelnya dia. Ya. Atau di bagian mana iblis bekerja. Untuk kasus perempuan ini, iblis bekerja pada jiwanya. Di sana dia diserang. Setiap kali dia diingatkan terus melalui intimidasi akan kesalahan yang dia buat 18 tahun yang lalu. Akhirnya wanita tersebut dibatasi oleh masa lalunya. Yang kemudian hal itu termanifestasi sampai ke bagian tubuhnya. Di dalam Amsal, kata bungkuk yang sama itu kembali muncul di dalam Lukas 13 ini. Amsal 12 ayatnya yang ke-25 di sana tertulis bahwa kekhawatiran di dalam hati membungkukkan tulang. Anda bisa cross check nanti. Dan rupanya kondisi yang sama itu yang terjadi. Saya nggak mau sedang membahas tentang Anda punya masa lalu seperti apa yang kemudian iblis bisa ingatkan. Tapi yang jelas setiap orang itu punya infirmity-nya masing-masing. Di mana setiap orang punya peluang untuk iblis membatasi orang tersebut. Nah, kondisinya si perempuan ini setiap hari diingatkan akan apa yang menjadi kelemahannya sampai perempuan tersebut mengalami apa yang disebut dengan kekhawatiran. Kekhawatiran di situ adalah kekhawatiran di mana Tuhan tidak mungkin menerima dia lagi. Alhasil percaya dirinya dihantam, lalu kemudian tidak lagi mempercayai kemurahan Tuhan atas hidupnya, dan 18 tahun iblis berhasil bikin perempuan ini hanya lihat ke bawah. Sulit untuk dia bisa lihat ke depan. Jangankan pandang Tuhan, pandang masa depan juga nggak mungkin, dan dia hanya lihat ke bawah. Jaringan tubuh manusia itu sambung menyambung. Roh, jiwa, tubuh itu saling mengirim pesan. Satu frekuensi pada akhirnya. Dan kemudian ini yang terjadi. Perempuan ini bungkuk. Bungkuk sebungkuk-bungkuknya. Nggak bisa lihat lagi masa depan yang jelas. Tidak mungkin lagi untuk dia memandang Tuhan dan janjinya. Saya nggak tahu ini ditaruh di YouTube atau tidak. Tapi whatever, biarlah mulut saya jujur berkata, saya nggak setuju kalau Indonesia berpendapat 2024 ekonomi kita gelap. Yang saya tahu mungkin belum ada yang bisa prediksi, tapi bukan gelap. Bangsa ini ada damai sejahtera Allah. Bukan berarti nggak ada harapan kita ke depan. Yang kita tahu Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini. Gelap karena kemampuan kita nggak lihat, tapi apa yang kita nggak lihat bukan berarti Tuhan nggak bisa lihat. Oleh karena itu, ini adalah kisah yang cukup unik. Karena kalau Anda mau periksa dari sinopsis Injil, saya bilang sinopsis, berarti Anda bisa cross check penggabungan dari 4 Injil,
Tidak pernah Anda akan temukan orang kalau cari Yesus nggak minta sembuh itu nggak ada. Rata-rata semua yang disembuhkan itu datang minta. Hanya perempuan ini yang tidak datang minta. Saking nggak yakinnya akan kemurahan Tuhan buat dia. Di Lukas tadi dicatat situasinya di mana Yesus itu jadi pembicara tamu. Nah, sementara Yesus mengajar di sinagog, kemudian matanya tertuju kepada perempuan bungkuk ini. Pengajaran belum selesai. Yesus panggil itu perempuan maju ke depan. Ini adalah altar call pertama di muka bumi. Jadi nggak ada gereja manapun di muka bumi ini bisa klaim bahwa mereka yang pertama kali lakukan altar call, bahkan Benny Hinn sekalipun, karena Yesus pertama yang lakukan. Pemusik belum siap waktu itu, sementara lagi ngajar, Yesus panggil ini perempuan. Nggak minta. Ya. Tapi inisiatifnya Yesus. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa Tuhan ingin Anda dan saya lepas dari infirmity kita masing-masing. Di dalam ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Oke, correct ya, bahwa ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, boleh ditampilin lagi? Ya. Kemudian di situ ada perempuan yang 18 tahun dirasuk roh sehingga dia sakit punggungnya. Alkitab mengatakan Yesus lagi ngajar, itu yang pertama. Lalu kemudian perempuan itu sudah 18 tahun di possession sampai bungkuk, gak bisa berdiri lagi tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, saya suka kata ketika di situ, karena kata ketika memang di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia mungkin ambil yang flat-flat aja. Karena kata ketika yang ada di situ tuh sebuah suddenly yang surprise kalau terjemahan teks Yunani aslinya. Di mana ada banyak sebetulnya dalam kehidupan Anda dan saya yang kamu nggak pernah bisa prediksi, dan rupanya Tuhan yang bilang, it's my time. Ya. Tapi yang jelas yang perlu kita percaya dan kita mengerti bukan kapan waktunya. Tetapi yang Anda dan saya harus percaya bahwa Tuhan itu nggak mau Anda hidup dalam kelemahan yang iblis taruh terus menerus. Iblis nggak pernah berhenti untuk hantam Anda setiap hari untuk menjadi tidak yakin. Nggak ada yang minta. Tuhan ingin Anda lepas dari infirmity. Ini bukan kebiasaan. Pada zaman sinagog pada masa itu, ketika seorang yang sedang mengajar, kemudian sang rabi memanggil jemaat yang sedang duduk, bukan sesuatu yang biasa. Saya percaya pada situasi tersebut, seperti Anda tahu kebanyakan Yahudi pada masa Israel kuno dan masa peradaban lanjut setelah itu, mereka adalah orang-orang yang sangat ribet dengan adat istiadat. Ya, sangat detail. Bahkan pembagian korban dan lain sebagainya sama seperti orang Batak, detail. Ya, mungkin Anda yang dari suku Batak tahu yang namanya membagi jambar, seperti itu pola korban bakaran. Ya, kulitnya dibuka, lemaknya dibakar sampai habis di hadapan Tuhan, dagingnya dipotong dibagi. Bagian pangkal paha itu bagiannya imam, umat tidak makan itu. Umat makan daging yang bagian lainnya. Dan itu dibagi. Ya. Mereka ribet. Demikian juga dengan tata krama. Doktrin dengan dogma pada masa itu lebih banyak dogmanya dari doktrinnya. Aturan lebih banyak daripada pengajaran. Mereka sibuk dengan atur baatur sampai akhirnya nggak ngerti apa yang harus diatur. Ya. Saya dari suku Batak, orang Batak bilang ada orang-orang yang menjunjung adat tapi dia sendiri nggak tahu adat. Kalimatnya bilang paradat, manangdang paradat tapi nggak baradat. Ya. Dia junjung tinggi itu aturan, dia sendiri nggak hidup di bawah aturan.
Makanya Yesus paling ribet ngelihat Farisi yang begitu detail. Kalau Saduki itu agak demokrasi dia pada masa itu. Tapi Farisi is very detail. Lu cuci tangan nggak kebas 7 kali, you najis. Itu Farisi, aturan mainnya. Anda terkena sesuatu yang najis harus cuci tangan dengan air yang mengalir 7 kali. Dan hari ini itu diadopsi oleh saudara yang sana. Ya. Yang mulain siapa? Yahudi yang mulai. Begitu juga ketika Yesus sedang mengajar, kemudian Yesus panggil perempuan ini. Saya percaya orang yang duduk di samping kanan kiri di belakang mereka akan bisikin, duduk. Jangan berdiri, nggak sopan. Ya. Duduk. Itu pasti semua bisik-bisik, duduk. Ya. Jangan berdiri. Makanya ada beberapa teolog itu mereka sampai hari ini masih memperdebatkan tentang kejadian pertama Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang sisanya 12 bakul, Anda masih ingat? Ya. Ada beberapa teolog yang liberal mengatakan jangan-jangan itu bukan mujizat. Terus apaan? Mereka bilang berdasarkan sejarah Israel kuno, Yahudi yang begitu pelitnya pada masa itu, biasanya dalam perjalanan jauh menyimpan makanan di tas mereka. Jadi mungkin Petrus yang badannya paling gede dan paling sangar, itu yang maju ke depan untuk palakin satu-satu. Buka nggak? Buka nggak? Buka nggak? Nah makanya terkumpul jadi banyak. Ya. Whatever itu tapi Alkitab nggak catat itu. Jadi saya hanya berpegang pada apa yang dicatat saja. Ya. Biarkan masa lalu Anda tertinggal. Gerakan hidupmu ke masa depan untuk genapi tujuannya. Dan mengalami apa yang Tuhan janji. Jangan bawa Tuhan ke dalam rencanamu lagi. Bawa hidupmu ke dalam rencananya. Karena hidup Anda bukan tentang Anda lagi tapi tentang Kristus yang hidup di dalammu. Mari lepaskan diri Anda dan saya dari infirmity. Jangan tunda untuk respon Tuhan. Infirmity kita masing-masing. Kau terlahirkah dari keluarga miskin? Atau kau sedang dalam kondisi cuci gudang untuk sekarang rekeningmu, lalu kemudian Anda yang biasa enggak dibantu orang sekarang bingung harus mana jaringannya untuk bantu? Semuanya kelihatan enggak mungkin ke depan, jangan tunda untuk respon Tuhan. Sesungguhnya masalah itu enggak ada dalam hidup ini. Yang ada adalah sesuatu yang Anda dan saya tidak bisa prediksi, unpredictable. Segala sesuatu yang unpredictable, kemudian kita menyebutnya sebagai masalah. Begitu bukan? Kalau apa yang Anda bisa prediksi, pasti Anda sudah persiapkan. Apa yang Anda persiapkan, on schedule, Anda nggak menyebutnya masalah. Tapi yang kita sebut masalah biasanya adalah semua yang terjadi di luar kendali dan kalender Anda dan saya. Dan kita bilang itu masalah. Kata yang kedua yang biasa di dalam kehidupan orang Kristen adalah pergumulan. Biasa dengar itu atau biasa bergumul? Kata pergumulan ini seringkali dipakai untuk sesuatu hal yang kita ingin terjadinya demikian, kemudian kita doakan itu terus. Padahal Tuhan sudah jawab apa yang kita mohonkan. Masalahnya adalah kita karena nggak suka dengan jawaban Tuhan, kita doakan itu terus. Dan kita bilang itu pergumulan. Nggak penting di depan gelap atau terang, yang penting Anda merespon Tuhan pada situasi yang Anda hadapi. Karena nggak ada jalan lain. Satu sentuhan saja dari kemurahan Tuhan untuk hidupmu, semua urusan selesai. Cukup Tuhan sentuh pakai kemurahannya saja, selesai. Anda tahu kenapa ada kata kemurahan dalam Alkitab? Karena terlalu banyak dalam kehidupan ini yang kemahalan. Dan orang percaya tidak diajar untuk demo ketika ada sesuatu kemahalan. Melainkan Anda dilatih untuk mengandalkan kemurahan Tuhan.
Ada banyak hal yang Anda dan saya nggak bisa lakukan untuk menjadi orang yang pantas di hadapan Tuhan. Dan di dalam ketidakpantasan itu, ketika Tuhan terima Anda dan saya apa adanya, itu kemurahannya. Makanya Anda nggak bisa bayar karena kemahalan. Yang kita butuh banyak yang hebat-hebat daripada seorang George Ferry untuk bicara di sini. Dan saya nggak bisa bikin hal-hal sesuatu upaya yang luar biasa untuk membuat Tuhan berkata pantas kepada saya berdiri. Melainkan karena kemurahannya. Karena itu terlalu mahal untuk saya di sini. Nah sekarang, mari respon Tuhan dengan jalan bertindak dengan caranya ketika Anda hadapi situasi Anda. Nggak ada jalan lain. Kamu mau dengerin siapa lagi? Bagus perempuan ini nggak dengerin kanan kirinya. Karena mungkin perempuan ini juga curiga. Kemarin-kemarin lu nggak mau ngomong sama gue, sekarang giliran Yesus suruh gue ke depan lu baru ngomong. Ya. Kemarin-kemarin mungkin dicuekin karena nggak dianggap tuh. Bungkuk 18 tahun. Mungkin kalau zaman itu ada X-ray juga dokter tidak menemukan masalahnya. Osteoporosis tidak. Pengapuran tidak. Tapi dia bungkuk dan makin hari makin bungkuk. Yang kedua, dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, kemurahan Tuhan itu gak terbatas, amin. Ya, mari ucapkan bersama dengan saya, kemurahan Tuhan masih ada. Kemurahan Tuhan buat keluargaku, katakan. Kemurahan Tuhan untuk bisnisku, katakan. Kemurahan Tuhan untuk anak-anakku. Kemurahan Tuhan untuk masa depanku. Amin, masih ada ya. Jadi nggak percaya 2024 gelap kan. Ya. Kemurahan Tuhan masih ada. Cuman yang repot gini loh. Ini kan tadi perempuan itu ketika Yesus panggil dia ngerespon. Ya. Hari Jumat setelah saya melayani pelayanan marketplace via online. Lagi asik-asiknya khotbah, handphone itu masuk notifikasi, saya sempat ngelirik tapi saya nggak buka, saya lirik. Ini nama tidak ada di save kontak saya, tapi orang itu kalau naruh namanya di Anda punya profil, ya kalau Anda taruh di profil WA Anda kan pasti muncul di semua orang itu namanya siapa gitu. Sementara ngajar saya lirik, kebaca namanya, saya ingat ini orang udah lama banget. Ya. Saya ingat ini teman kuliah dulu ini. Ya. Dan setelah selesai pelayanan, saya buka, saya lihat fotonya benar dia. Ya. Nggak pakai basa-basi nih orang, nggak nanya shalom apa kabar, nggak ada, langsung telepon. Ya. Saya lihat mukanya, iya benar dia. Ya. Nah, saya hubungi kembali. Ya ngobrol sana sini dan hari ini beliau jadi pengacara. Ya. Dia bilang saya pengacara sekarang. Oh ya, good. Ya. Bro, waktu itu gua habis selesai S1, jadi dia ini satu tingkat di atas saya waktu kuliah. Ya. Tapi orang kalau di sekolah teologi itu kakak kelas belum tentu kakak. Karena sekolah teologi beda dengan sekolah jurusan lain, ekonomi. Nah itu biasanya fresh graduate. Jadi kalau dia bilang kakak kelas, pasti kakak. Kalau di sekolah teologi itu biasanya sebelum masuk sekolah teologi dia masuk sekolah kehidupan dulu. Jadi kakak kelas belum tentu kakak gitu ya. Nah ini kakak kelas lah dia. Dia bilang, wah lu masih pelayanan ya katanya. Ya masih lah. Emang kenapa? Gak nyangka. Dia bilang, gua tuh habis selesai S1, gua ambil S2, MTH di Surabaya. Nah selesai MTH tuh gua ada penggembalaan sini, situ, tapi gak betah gue penggembalaan. Saya pas denger itu agak ngeri ya.
Anda bisa bayangin Pak Stephen bilang, satu hari dia khotbah, dia bilang, oke semuanya saya udah gak betah ya, jalan aja lu. Ini kacau banget. Dan dia dengan seentengnya dia bilang, udah 4 kali penggembalaan, kayaknya emang gak cocok, asik. Saya dengerin aja, baru dia bilang, abis itu gue ambil S1 hukum, and then sumpah, sumpah profesi dan lain sebagainya, dan sekarang saya pengacara. Dia bilang, bagus, dia bilang, good. Tapi kok lu bisa begini ya, katanya. Orang kalau ngomong gitu, Anda ada antara bangga dan sebel. Kamu bangga dengan Tuhan yang bawa kamu hari ini, tapi kamu sebel sama tuh orang yang kagak yakin sama lu, kan begitu kan? Ya. Lu bisa ya katanya. Siap bro, ya. Padahal dulu dia ungkit dulu. Padahal yang suka ngungkit dulu itu kan iblis kan? Iya kan? Padahal dulu katanya. Lu tuh paling gak betah di kelas. Saya bilang confirm. Ya. Tapi kan lu tahu kenapa gue gak betah. Dosennya cuma baca diktat. Kan gue gak buta huruf juga. Gue juga bisa buka diktat baca sendiri. Iya sih katanya. Tapi lu punya ujian juga gak bagus-bagus amat. Dia ungkit terus. Ya. Dia ungkit terus. Saya bilang iya emang. Lu masih inget gak? Gila dia masih inget loh. Ya. Lu masih inget gak? Lu pernah dipanggil sama bidang kemahasiswaan karena lu jawab semua pertanyaan di ujian tengah semester. Gila dia inget loh, itu tahun berapa loh, come on. Saya kuliah tahun 90. Dia masih ingat loh. Dia bilang gini, waktu itu lu jawab semua pertanyaan dengan satu jawaban. Yesus jawaban. Yoi bro betul. Lu masih ingat aja ya. Masih inget aja ya. Gue lihat lu punya YouTube. Gue lihat lu punya channel gini gitu. Waduh katanya. Ya whatever lah dia cerita sana sini. Ujungnya dia bilang gini. Bro, kalau ada relasi gereja gue mau khotbah lagi. Ini sejak kapan khotbah pakai KKN ya? Gue juga bingung. Ya. Tapi ya sudahlah, oke, terima kasih udah dihubungi, keep contact, nomor lu gue save ya, whatever. Dan udah mau selesai dia tetap bilang, kok bisa gini tapi ya? Gue begini, lu begitu. Ya gue bilang gak tahu, tanya Bruri aja. Karena aku begini, kau begitu. Mau bagaimana, maksud lu gimana sih? Saya bilang, iya. Saya bilang gini, kenapa lo gak terima sama Tuhan? Gue ada di tempat gue hari ini dan lo ada di tempat lo hari ini. Mungkin ini yang membedakan lo sama gue. Waktu lo kuliah dulu, lo niat untuk kuliah. Waktu gue dulu, gue emang gak niat. Tapi ketika gue belajar firman, gue ngerespon. Lo mikir, itu bedanya. Saya gak bisa bayangin kalau perempuan yang dipanggil Yesus ketika Yesus bilang, hai wanita, terus perempuannya mikir. Itu kali 18 tahun lagi mati dia. Ya, bukan tegak. Ya. Karena kan ada pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, meninggal dunia kemudian. Nah itu kalau yang gak ngerti kemurahan Tuhan kan. Saya bilang mungkin itu bedanya lu sama gue. Lu kepinteran. Setiap kali Tuhan bicara, lu mikir. Kalau gue setiap Tuhan bicara, gue nyambut. Itu bedanya. Mikirnya gue belakangan. Karena kalau yang manggil gue manusia, gue mikir dulu. Tapi kalau yang manggil gue Tuhan, gue gak perlu mikir. Karena ketika gue respon, dia yang mikir. Gak semua loh Anda bisa pikirin. Kasih bagian Tuhan buat mikir. Bahkan kalau ada hal yang Anda sudah tidak bisa pikirkan dan Anda sudah doakan, please deh, jangan dipikirin lagi. Karena itu bikin Tuhan tersinggung. Kan lu udah mikir mentok, lu udah doa, kasih Tuhan mikir. Pas Tuhan lagi mikir lu ambil lagi. Tuhan bilang nih, selon nih satu nih. Ya. Jangan coba, don't try this at your life. Gak hanya at home. Ini nih masalahnya. Nah rupanya teman saya ini gak hanya satu yang model kayak dia.
Rupanya ada banyak di belakang layar karena dia ngomong kalau dia baru ikuti reuni berapa bulan yang lalu dan topik bahasan 80% adalah seorang George Ferry. Ya, dia bilang, teman-teman bingung aja begini. Rupanya ayat 13 sampai 15, coba perhatikan lagi. Kepala rumah ibadat apa? Rupanya reuni yang kemarin dipenuhi oleh kepala rumah ibadat. Ya. Ini kan kondisinya begini, lagi bungkuk duduk, Yesus panggil sini, terus di perempuan maju ke depan. Ya, maju. Yesus bilang, ini gak pakai tumpang tangan sih catatannya. Yesus cuma bilang, woman, thou are loose from din infirmity. Lalu kemudian dengan seketika, ya, di sini nggak dikasih lihat, nggak dikasih tahu juga prosesnya. Tapi yang jelas dari bungkuk dia tegak, nggak tahu dari bungkuk terus tiba-tiba begini lompat dia tegak, nggak tahu dia agak robotik, nggak tahu deh. Pokoknya dari bungkuk dia tegak, kan begitu. Ya. Yang repot setelah dia tegak ini loh. Setelah dia tegak, saya berharap begini, ketika perempuan itu tegak, kepala rumah ibadat melompat dan memuji Tuhan. Ya, ini enggak, gusar. Ini namanya gembala sedeng, bukan gembala sidang. Karena kalau gembala sidang, seneng lihat jemaatnya dipulihkan. Bener kagak? Makanya teman-teman gue tuh sedeng. Masa mereka gak suka lihat seorang saya dipulihkan? Mereka cuma bilang, kok bisa? Masa iya? Nyampe otaknya tuh dia. Si Yesus jawaban itu. Ya kan? Masa iya? Ya. Bahkan beberapa alumni kami itu memimpin sekolah teologi. Mereka dengar lagi. Ini orang katanya buka sekolah teologi online. Mana mungkin? Wong dulu di kelas sama di warkop, banyakan di warkop. Setiap kali dia pamit, ini cerita semua nih teman saya. Tiap kali lu pamit kan ke toilet lu gak pernah balik kan ke kelas. Gila lu ngibulin dosen. Enggak, gue gak ngibulin. Gue cuman bilang, gue pamit ke toilet. Kan gue gak janji balik lagi. Di mana letak kebohongannya? Kalau Yesus janji balik lagi. Kalau saya kan enggak. Habis toilet gue belok kan begitu. Ya, there's no problem ya kan. Ya. Nah ini loh. Anda dan saya sekarang ini hidup. Ya. Coba di next lagi tadi bahannya. Kita ini sekarang hidup di zaman di mana banyak orang susah lihat orang seneng. Seneng lihat orang susah. Ya. Kenapa? Karena mereka pengen ada di atas kehidupanmu. Jadi betul kemurahan Tuhan itu masih ada, namun kau harus percaya bahwa kemurahan Tuhan itu tidak terbatas. Dia tidak bisa dibatasi karena kau lagi bangkrut sekarang. Kemurahannya tidak dibatasi karena peluang Anda tidak ada. Karena firman Tuhan bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tidak ada ayatnya bilang banyak relasi bikin kau kaya karena ada peluang bikin kau kaya. Blessing Tuhan yang bikin Anda kaya, itu firman Tuhan bilang. Dan kemurahannya masih ada. Saya nggak bisa bayangkan kalau perempuan ini ketika dia maju ke depan dan kemudian sudah menjadi tegak, terus si gembala sedeng tadi maju kan, dia nggak hanya gusar loh, dia ngomong loh. Ini di depan perempuan itu dengan Yesus dia konfrontir langsung. Dia datangi dan dia bilang, nggak bisa itu, ini hari Sabat. Coba bikin mujizatnya hari lain. Mbak, bungkuk lagi. Ya. Kan ini kan, yang dia mau bilang kan begini kalau diterjemahin. Besok lagi. Ya. Yesus loh diajak debat loh. Ini Sabat, nggak usah. Keren banget ya. Yesus punya kalimat yang tidak tedeng aling-aling. Yesus bilang, woi munafik. Dengar baik ini munafik.
Kau punya sapi lembu aja kalau haus di hari Sabat kau kasih minum. Apalagi perempuan ini. Jangan lewatkan Tuhan mau taruh tangannya atas hidupmu. Makanya respon firman itu dengan serius. Jangan biarkan kemurahan Tuhan itu dibatasi aturan agamawi. Karena terlalu banyak norma-norma nggak jelas yang kemudian seolah itu menjadi penentu masa depan seseorang. Masa depan Anda nggak ditentukan karena Anda memelihara adat istiadat atau tidak. Nggak ngefek. Ya. Anda punya kemurahan Tuhan di masa depan itu fokusnya karena apa kata Tuhan tentangmu kamu dengarkan. Kita ini kalau kebanyakan dengerin apa kata orang repot. Saya nggak bicara konteksnya nasihat. Mendengar nasihat dan saran itu baik. Tetapi mendengar prediksi terlalu banyak tentang masa depan hidupmu dari orang-orang di luar sana. Bikin kamu nggak bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan. Ya. Gak mungkin lah, gak inilah, itulah. Realistis dong. Dengar ini, kebenaran Tuhan gak butuh opini. Perkataan Tuhan gak butuh opini. Kenapa penafsiran itu dibutuhkan? Karena memang otak kita gak nyampe ke otaknya beliau. Makanya harus ada tafsir-tafsir sedikit dari kata kalimat bahasa asli yang dia pakai. Tapi ini kebenarannya, cuman kemurahan Tuhan yang bisa membuat Anda berdiri tegak lagi. Bukan peluang, bukan upayamu untuk bikin namamu baik, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan jangan sibuk dengan orang-orang yang gak percaya dengan kemurahan Tuhan itu. Mungkin hari ini mereka akan bilang lu sia-sia, mungkin hari ini mereka akan bilang kau gila, karena kau tetap berjalan dengan caranya Tuhan. Di luar sana akan bilang, come on lah, jangan jujur-jujur banget, orang jujur buntung. Siapa bilang? Jangan terlalu baik lah, naif. Dengar, tidak ada kata terlalu untuk kebaikan, enggak ada. Coba lihat lu baik kemarin, ujung-ujungnya lu enggak diingatkan, itu bukan naif, itu namanya hitung-hitungan. Saya percaya kita semua orang yang tulus hati. Amin. Orang yang tulus itu kan latihannya adalah Anda sering diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang Anda perlakukan baik. Halo. Ketika orang yang kamu bantu di kemudian hari perlakukan kau kayak sampah. Anda mau marah atau enggak? Itu ujian ketulusan. Betul apa betul? Nggak usah hitung-hitung lagi, Anda nggak terima kemurahan Tuhan nanti. Kau bisa bantu dia kemarin karena Tuhan berkati kau kan? Bukan karena kau mau dia bantu kau kemudian hari, nggak penting itu. Ya. Di dalam ayat 16 sampai 17, setelah Yesus encounter itu gembala sidang tadi, ini yang Yesus pesan terakhir. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Percakapan saya terakhir dengan pengacara tadi, saya bilang, mungkin bro lu bongkar pasang dalam kehidupan ini karena lu masih senang untuk bikin diri lu senang. Kalau gua udah mati rasa untuk itu, yang gua tahu gimana bikin Tuhan senang. Dan hari ini orang bilang saya konsisten, padahal saya nggak pernah punya niat untuk konsisten. Orang bilang saya setia, saya nggak pernah punya niat untuk setia, karena itu bukan tipe saya. Tapi kalau hari ini disebut demikian, itu cuma karena saya prioritaskan perasaan Tuhan aja. Nggak apa-apa saya nggak senang, yang penting Tuhan senang. Kalau Anda fokus untuk Tuhan senang, Anda nggak akan kehilangan apapun yang baik dari Tuhan.
Ini perempuan gak minta disembuhkan loh. Tapi Tuhan yang lakukan. Yesus hitung kepada siapa Abraham beriman dan itu Tuhan hitung sampai keturunannya. Anda yang hidup berjemaat, hari ini apa yang Anda buat kepada Tuhan melalui lembaga gereja, mungkin Anda belum terima benefitnya di generasi Anda, tapi anak cucumu yang akan terima benefit itu. Ya. Bukan imannya Abraham, tetapi kepada siapa Abraham beriman, itu yang Yesus hitung. Dan itu terhitung turun sampai perempuan ini. Ini keren. Ya. Karena iman memang coba teksnya. Karena iman itu diperhitungkan bukan karena kamu siapa. Iman itu diperhitungkan karena Tuhan itu siapa. Dan yang gak pantas dibikin pantas karena kemurahannya. Coba pemusik boleh bantu saya. Ya. Kita buka dari Galatia 3 ayat 29. Saya mau ajak kita baca sama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3 dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak. Coba kita baca sekali lagi, kayak nggak yakin kau baca ini. 1, 2, 3 dan coba sekali lagi tapi ganti kata kamu dengan menyebut namamu sendiri. 1, 2, 3. Asik. Asik. Anda berhak terima janji Allah. Mari dalam sikap doa. Ku percaya janjimu. Amin. Terukir dalam kehidupanmu, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Kami percaya janjimu, Percaya ajaib kau Tuhan, janjimu ajaib. itu dimeteraikan atas setiap kami. Dalam kehidupan, Karena itu nggak ada yang kami nggak serahkan hari ini. Hidup kami serahkan seluruhnya. Jesus. Terima kasih buat saat ini. Tuhan udah berperkara atas setiap kami. Sama seperti Yesus yang mengajar dan memanggil. Sama di dalam roh perkara ini terjadi sama buat setiap kita. Bahwa Tuhan mau kita sama-sama merespon dia dengan serius. Bahwa firman Tuhan itu gak pernah salah. Firman Tuhan itu gak pernah batal. Firman selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sekali dia janji, dia pegang janjinya atas hidupmu. Jangan percaya dengan apa yang kau lihat. Jangan berhenti dengan apa yang kau rasa. Lanjutkan perjalanan imanmu dengan apa yang Tuhan janji. Karena cuma itu pegangan kita. Ahli politik, ahli ekonomi dunia ini gak bisa prediksi yang baik ke depan. Tapi kita punya Tuhan yang penuh dengan kemurahan yang luar biasa. Percaya bahwa kemurahannya masih ada. Percaya bahwa apa yang Tuhan firman itu gak mungkin gagal. Respon aja apa yang Tuhan panggil dari hidupmu. Lakukan saja apa yang Tuhan perintah dari hidupmu. Dan lihat, apa yang terjadi pada perempuan itu juga terjadi bagi gerejanya. Seketika itu juga. Ya Tuhan, kami gak tahu kapan waktunya. Tapi seketika itu juga pasti akan terjadi dalam hidup kami. Dan ketika hari itu terjadi,
Kami rindu ada banyak orang yang lihat Tuhan dimuliakan. Bukan kami jadi sombong, tapi kami bisa buktikan bahwa apa yang kami imani dari Tuhan yang kami percaya itu gak salah. Karena ada harinya kami akan berdiri tegak, seketika itu juga banyak orang akan lihat Tuhan kita hidup. Tuhan yang kita sembah itu nyata. Apa yang kemarin kusut, semuanya terurai. Bisnismu terurai, rumah tanggamu rapi lagi, anak-anakmu ada pada jalan Tuhan, dan masa depanmu tertata rapi. Seketika itu juga, itu akan terjadi dalam hidup kami. Karena seperti apa yang Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat tentang perempuan ini dan Abraham, saat ini kami juga mau berkata kepada kehidupan yang kami jalani, bahwa karena Tuhan yang kami percaya, maka semua akan jadi baik. Karena Tuhan yang kami percaya, maka kemurahan Tuhan terjadi atas seisi rumah kami. Karena Tuhan yang kami percaya, maka jalan kami akan terbuka ke depan. Bahkan ketika banyak orang gak bisa lihat pengharapan ke depan, kami melihat jelas jalan-jalan Tuhan di depan kami terbentang luas. Dan itu terjadi dimeteraikan di dalam nama Yesus. Dijauhkanlah setiap khawatir yang gak penting yang mampir dalam hidup kami. Biarlah roh Tuhan memampukan mata kami lebih tajam untuk melihat jalan-jalan-Mu. Dan hati kami fokus untuk menyenangkan hatinya. Karena kami tahu apa sih yang gak Tuhan beri buat kami. Bahkan segala yang Bapa suka, Bapa sudah pertaruhkan itu di atas kayu salib. Dari atas itu semua, kasih Tuhan well done buat kami. Kami mau bilang, terima kasih Tuhan buat semuanya. Sampai di sini hamba-Mu bicara, kemurahan-Mu berlanjut atas hidup kami. Yang siap terima kemurahan Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.